Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar shortcut yang ada di CorelDRAW. Jadi CorelDRAW itu merupakan aplikasi desain grafis yang cukup populer ya. Mungkin dari kalian semua udah banyak yang mengetahui aplikasi CorelDRAW itu. Shortcut itu sendiri fungsinya untuk mempercepat desainnya dengan menekan tombol-tombol yang ada di keyboard, misalkan CTRL-N, CTRL-D, dan lain-lain. Untuk shortcutnya sendiri mungkin ada lebih dari 100-an shortcut ya. Jadi kita nggak bisa hafalin satu persatu. Yang kita jelasin di sini yang sering dipakai untuk desain aja. Kita mulai aja dari yang pertama untuk shortcut dasarnya dulu. Yang pertama CTRL plus N nano, itu seperti aplikasi yang lainnya, yaitu untuk membuat lembar kerja baru seperti ini. Terus CTRL plus A itu untuk memilih semua objeknya, sama juga seperti aplikasi yang lainnya. Terus CTRL B itu untuk menebalkan huruf. Ini saya kasih contoh teks seperti ini untuk menebalkan teks. Jadi teksnya di blok, terus CTRL plus B, jadi teksnya menjadi bold atau tebal ya. Selanjutnya ada CTRL-C. CTRL plus C itu untuk copy. Kita contohkan, kita buat objek dulu. Klik objeknya, CTRL-C, terus CTRL-V, tarik. Tuh, seperti biasa untuk copy paste, CTRL-C, CTRL-V. Untuk selanjutnya ada CTRL plus D atau duplikat. Contohnya seperti ini. Jika objek ini diklik, terus diklik CTRL plus D, maka objek ini akan menjadi duplikat 2 seperti ini. Dan jika di CTRL D lagi, maka akan duplikat terus objeknya sesuai duplikat pertama. Jadi jaraknya antara objek satu dengan kedua ini jaraknya sama. Kita ulangi lagi. Klik objeknya, CTRL D, tarik, CTRL D lagi, 1, 2, 3. Oke. Selain itu ada cara lain untuk CTRL D ini. Jadi klik objeknya, kemudian klik, tarik dengan mouse, klik kanan, lepaskan. Nah, ini untuk menggandakan objek juga, dan bisa ditambah CTRL D lagi, 1, 2, 3 seperti itu. Untuk CTRL E selanjutnya itu adalah menu export. Jadi misalkan objeknya seperti ini, kita blok, CTRL E, maka dia akan export, dan kita bisa milih jenis file yang akan diekspor. Bisa JPEG, bisa PNG, bisa PDF, bisa AI atau Illustrator, dan lain-lain. Jadi itu untuk fungsi CTRL plus E. Selanjutnya adalah CTRL plus G, group.
Grup itu adalah untuk menyatukan beberapa objek jadi satu. Nah, seperti ini contohnya. Ini objek ini masih terpisah ya. Klik satu bisa. Nah, untuk menggrupkan objeknya, kita blok semuanya, kemudian CTRL plus G. Nah, sekarang objeknya jadi satu. Dan untuk kebalikannya, kebalikan dari CTRL G adalah CTRL U. CTRL U itu artinya ungroup. Jadi kita ini kan masih di grup ya, bergabung. Jadi untuk memisahkan dua objek ini dengan CTRL U, kita coba CTRL U. Nah, maka dia akan pisah seperti itu. Oke, selanjutnya adalah CTRL I. I itu import. Kita coba. Nah, kita misalkan mau import foto ini, kita klik import, tinggal tarik aja. Nah, itu fungsi dari CTRL I atau import. Selanjutnya CTRL J. J itu adalah untuk option. Jadi seperti ini contohnya, menu CTRL J. Nah, dia akan muncul menu option pengaturan di Corel ini. Saya pakai Corel versi 2017. Jadi untuk di menu CTRL J ini kita bisa ngubah temanya jadi putih atau dark sesuai selera. Jadi di sini banyak pengaturan-pengaturan yang bisa disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Oke, untuk selanjutnya CTRL-K atau break apart. Jadi fungsinya kita contohkan seperti ini. Kita hilangin dulu garisnya. Nah, break apart itu untuk memisahkan objek. Misalkan kita klik kontur ini sama aja dengan membuat outline ya. Nah, ini jadi fungsi dari CTRL plus K tadi untuk memisahkan antara objek 1 dengan objek 2. Objek 1 kan yang hijau ini, dan objek 2 ini adalah outline yang hitam ini. Nah, jika kita klik CTRL plus K, maka ini akan menjadi dua objek. Nah, gitu. Oke, jadi fungsinya seperti itu. CTRL N yang tadi untuk membuat lembar kerja baru. CTRL O itu membuka project yang pernah kita simpan. Terus CTRL P itu print, sama dengan aplikasi lain untuk mencetak. Terus untuk CTRL Q itu membuat kurva. Saya contohkan seperti ini. Nah, ini objek ini adalah sebuah garis ya. Nah, seperti ini. Masih bentuknya garis, tidak bisa dipisah. Nah, apabila di CTRL Q atau kurva itu, maka akan menjadi garis kurva CTRL Q. Nah, ini bisa ditarik-tarik seperti ini. Selanjutnya CTRL S itu sama untuk menyimpan. Terus untuk CTRL T itu format teks. Kita coba contoh teks. Nah, jadi untuk memformat teksnya ini,
Dan untuk selanjutnya CTRL-X itu untuk cut, sama dengan aplikasi lain. CTRL-Z sama juga dengan aplikasi lain untuk membatalkan. Dan ada CTRL plus spasi. Jadi itu fungsinya seperti ini. Jadi kalau kita membuat teks kan harus memilih ini, text tool ini. Kita klik. Nah, ini kan kita sudah selesai mengetik nih. Jadi kalau kita klik CTRL plus spasi, maka dia akan menjadi ini, pick tool. Jadi dari teks tadi langsung otomatis jadi pindah ke sini toolsnya. Contoh lain juga sama dengan bentuk curve. Jadi kita buat curve ini, kita buat seperti ini. Nah, apabila sudah selesai mau pindah ke pick tool atau buat narik-narik objeknya ini, daripada kita harus ngeklik ke sini, kita bisa langsung cara pintasnya CTRL plus spasi. Nah, dia otomatis akan menjadi pick tool. Dan selanjutnya adalah shortcut untuk align atau perataan. Kita hapus dulu ini. Align itu adalah untuk meratakan suatu objek. Jadi contohnya seperti ini. Kita seleksi semua. Yang pertama adalah huruf C. C aja, center. Jadi dia akan menyenterkan suatu objek. Jadi ke tengah ya. Kalau C itu center. Center kanan kiri. Nah, gitu. Kita ulangi. Ini ada beberapa objek gini. Kita blok. Lalu kita pencet C. Nah, dia akan rata ke tengah. Setelah huruf C center itu ada huruf E. Kalau huruf E itu untuk menyenterkan objek secara horizontal. Jadi misalkan objeknya seperti ini, kita blok, kita pencet huruf E, maka dia akan center secara horizontal. Kalau C kan secara vertikal ya. Kalau ini secara horizontal. Kita ulangi lagi. C itu untuk vertikal, E untuk horizontal. Nah, jadi untuk menyatukan objeknya secara cepat gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah huruf P. Misalkan kita mau ngeprint ini nih, kita duplikat dulu. Nah, kita grup dulu. P itu adalah untuk menyatukan objek ini di tengah-tengah lembar kerja. Misalkan ini di sini nih. Nah, untuk menyatukan ini di tengah-tengah halaman, maka tinggal pencet P. Nah, jadi antara kanan kiri atas bawah itu pasti sama. Oke, jelas? Atau kita ulangi lagi. P itu adalah untuk menaruh objek di tengah-tengah halaman lembar kerja ini. Contohnya ini tadi yang sudah di grup ini, kita klik P. Nah, maka akan di tengah-tengah halaman langsung. Ini pun juga sama, bisa P. Nah,
seperti itu. Untuk selanjutnya T itu adalah top atau rata atas. Sebagai contoh seperti ini. Jadi ini ada objek 1, objek 2. Nah ini kan tidak sama nih. Nah apabila kita blok terus kita pencet T, maka dia akan rata atas. Nah seperti itu. Kita ulangi lagi. Ini ada beberapa objek, kita buat warnanya berbeda lah biar kelihatan. Nah apabila objeknya berantakan gini, untuk menyatukannya daripada satu-satu, kita blok semuanya lalu pencet T. Nah maka dia akan langsung otomatis rata atas. Dan kebalikannya dari T itu adalah B atau bottom. Bottom itu untuk rata bawah. Jadi misalkan objek seperti ini, kita blok, kita pencet B, maka dia akan otomatis rata bawah B. Nah seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya adalah right atau rata kanan. Jadi apabila ada objek seperti ini, kita blok. Untuk rata kanan langsung kita pencet R. Nah dia akan lurus otomatis sejajar rata kanan. Kebalikannya, untuk rata kiri kita pakai huruf L. Kita blok semuanya, lalu kita pencet L. Nah seperti ini. Yang untuk align sudah selesai, balik lagi ke CTRL. Sebagai contoh seperti ini, ada tambahan. Nah ini kan bahasanya gimana ya, layer ya. Nah seperti ini yang paling atas kan yang merah, terus yang layar kedua itu yang kuning atau hijau muda, terus yang ketiga yang hitam. Nah apabila kita akan menaruh warna hitam ini di layar 1, maka caranya seperti ini. Klik kanan pada objek, order, kemudian front of back. Ini cara manualnya. Nah untuk cara shortcutnya, kita tinggal mencet CTRL home, maka dia otomatis akan di layar paling atas. Apabila dia ingin di atasnya yang hijau muda ini dan di bawahnya yang merah atau di layar 2, maka dia CTRL pick up, PG up. Nah dia akan naik 1 tingkat. Untuk turun 1 tingkat, dia pakai CTRL back down atau PGDN. Nah seperti ini. Untuk paling atas, layar paling atas CTRL home. Untuk layar paling bawah CTRL N. Mungkin sampai di sini. Kalau ada yang belum jelas bisa tulis di kolom komentar, kita bahas atau kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.